Setiap kali hamil, wanita ini akan merendam dirinya di danau yang airnya dingin menusuk tulang. Sampai permukaan danau terwarnai darah, barulah dia merasa tenang. Di sebuah hutan bakau, semua anaknya dimakamkan. Meski hidup mewah dan berkecukupan, dihormati oleh ribuan orang sebagai putri kerajaan, dia justru dikhianati oleh ayahnya dan dikirim sebagai sandera politik ke negara musuh. Di kerajaan Dai, dia diperlakukan seperti mainan, dipaksa menari di kandang domba, dan dihina oleh para prajurit yang lewat. Dia menahan siksaan yang tak manusiawi. Bahkan setiap hari dia diarak seperti domba. Akhirnya, dia melompat ke danau yang dingin, memilih mengakhiri hidupnya yang penuh penderitaan. Mungkin langit mengasihani nasib wanita ini. Saat dia membuka matanya lagi, ternyata dia kembali ke hari ketika ayahnya mengirimnya untuk pernikahan politik, demi mencegah tragedi kehidupan sebelumnya terulang kembali. Memukul barang-barang pernikahan politik yang telah disiapkan oleh ayah kaisar untuknya. Secara terbuka menyatakan keengganannya untuk pergi ke kerajaan Dai untuk pernikahan politik. Bisa terbang. Namun, ayah kaisar secara lahiriah mengabulkan permintaan sang putri. Di tengah perjalanan kembali ke istana, dia memerintahkan seseorang untuk menaruh obat tidur di tehnya. Melihat sang putri kehilangan kesadaran dan tidak sadarkan diri, si Kasim kecil kemudian membawanya ke tandu pernikahan politik. Ketika sang putri sadar dari pingsannya, rombongan mereka sudah tiba di perbatasan. Hidup kembali untuk kedua kalinya. Kalian masih memperlakukan saya sebagai bidak. Siapa bilang, dalam hidupku ini, hanya bisa menjadi bidak yang dimanfaatkan orang lain. Kali ini, saya akan menjadi pemain catur. Semua penghinaan yang saya alami di kerajaan Dai, keluarga yang tidak pernah memikirkan saya. Kali ini, kalian harus membayar harganya. Karena tidak bisa mengubah takdir pernikahan politik, sang putri memutuskan untuk mengubah kenyataan dengan kemampuannya sendiri. Ketika dia kembali memasuki istana Dai yang seperti mimpi buruk itu, api balas dendam telah menyala di hatinya. Saat dia melihat tanah kembali ditaburi kacang kedelai, sang putri pun berhenti melangkah. Di kehidupan sebelumnya, karena dia tidak waspada, dia menginjak kacang kedelai dan terjatuh dengan keras. Bahkan Raja Dai menuduhnya dengan tuduhan tidak hormat. Sebagai hukuman, semua rambutnya dipotong. Akhirnya, dia dikurung di kandang domba dan mengalami siksaan yang tidak manusiawi. Di kehidupan ini, dia tidak akan membiarkan tragedi kehidupan sebelumnya terulang. Maka, dia menendang kacang kedelai di tanah. Beberapa selir yang melihatnya tidak terjebak tampak kecewa. Lalu, mereka segera merencanakan siasat lain. Mereka menuduh sang putri tidak mengenakan pakaian adat Dai, dan tidak menggunakan tata krama Dai untuk menyapa mereka. Mereka segera mendekat untuk mencoba menelanjangi sang putri. Di saat genting, Raja Dai muncul dan menghentikan keributan ini. Sang putri menyadari bahwa jika dia ingin membalas dendam, dia masih harus bergantung pada kekuasaan Raja Dai. Tugas utama adalah mendapatkan kasih sayang Raja Dai. Maka dia mundur selangkah untuk maju 2 langkah dengan berlutut di depan Raja Dai dan meminta maaf. Dia menyatakan bahwa dia bersedia melepas pakaiannya untuk dihukum. Hanya saja, dia ingin menunjukkan dirinya hanya kepada Raja Dai. Kemudian dia membuka cadarnya, menampilkan wajahnya yang memesona. Tentu saja, hal itu langsung menarik perhatian Raja Dai. Beberapa selir, melihat situasi yang tidak menguntungkan, segera maju dan melepas pakaian sang putri, menampilkan tato yang dirancang dengan hati-hati di bahunya. Kecuali seorang pria buta. Jika tidak, dia akan selalu menjadi makhluk visual. Maka malam ini, kamu yang akan melayani di ranjang. Aku sendiri yang akan menghukummu. Pemburu, seringkali muncul dalam bentuk mangsa. Kecantikan, apa yang kamu lakukan? Menyerahlah padaku. Apa yang kamu lakukan? Raja Dai tiba. Berani sekali. Berani melakukan perbuatan mesum di istana. Aku tidak mengenalnya. Dia yang masuk sendiri. Tidak mengenal tapi bisa bertemu dengan begitu terbuka. Tampaknya adat istiadat di negerian. Benar-benar berbeda dengan negeri Dai kami. Sungguh berbeda, Baginda Raja. Karena dia sudah berselingkuh dengan pria lain. Lipin, lihat bagaimana cara yang tepat. Mulai sekarang, putri negerian akan tinggal di kandang domba. Prajurit dengan pangkat militer di atas tingkat 3. Boleh masuk dan keluar sesuka hati. Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Saya adalah putri mahkota negerian. Seorang sandera untuk pernikahan politik. Saya ingin memperlakukan Anda sesuka saya. Bertindak. Kecantikan, kakak datang. Jangan terburu-buru. Santai saja. Raja Dai tiba.
Berani sekali. Berani melakukan hal mesum di istana. Melakukan perbuatan mesum. Yang berani adalah dia. Baginda Raja, untung Anda datang. Hamba baru saja sangat ketakutan. Membalikan fakta, Anda jelas-jelas berselingkuh dengan pria liar ini. Memiliki hubungan terlarang. Hamba melihat dia tiba-tiba masuk. Baru sengaja berpura-pura. Masih mandi. Khawatir dia akan melakukan hal buruk pada hamba. Melakukan perbuatan tidak senonoh. Mohon Baginda Raja menyelidiki dengan jelas. Saat kami masuk, kalian tidak berpakaian lengkap. Masih ada apa lagi yang bisa dibela? Segala sesuatu harus berdasarkan bukti yang terlihat, bukan? Lalu di tubuhnya ada anting-anting liping juga. Apakah itu juga berarti mereka memiliki hubungan terlarang? Kamu jangan asal menuduh, Baginda. Geledah. Sayang, aku datang. Jangan terburu-buru. Santai saja. Lipin, jika aku tidak salah ingat, ini adalah hadiah ulang tahunmu yang aku berikan padamu, bukan? Baginda, hamba tidak bersalah. Hamba sama sekali tidak mengenal pria itu. Pasti ada orang yang ingin menjebak hamba. Jadi, kamu bersusah payah membawaku ke sini untuk menangkap dirimu sendiri dalam perbuatan mesum, ya? Baginda, di istana sering terjadi pencurian. Hanya sebuah anting-anting. Mungkin ada pelayan yang nekat melakukan hal yang melampaui batas. Ini perbuatan hamba. Hamba yang mencuri dan memakainya. Anting-anting Nyonya Lipin. Dan bertemu dengan pria secara diam-diam. Padahal aku selalu memperlakukanmu dengan baik. Wawa, karena ini hanya kesalahpahaman. Pelayan istana, dengan kekasih gelap ini, dihukum mati dengan dipukul tongkat. Semalam melayani dengan baik. Kamu memang pandai merawat orang. Masyarakat. Sebentar lagi bangun. Lihat apakah mulutmu masih keras. Wanita lain seperti kuda liar, membuatku ingin menaklukkan. Sedangkan kamu, hanya seekor domba yang terus mengembik, membuatku ingin merusakmu. Bagaimana jika aku memberimu gelar selirwan? Paduka. Hamba merasa, diriku saat ini, belum pantas menerima gelar selir. Masih harus banyak belajar dari kakak-kakak di istana. Belajar lebih banyak lagi. Wanita lain sombong karena dimanja. Kamu justru sangat patuh dan bijaksana. Berapa lama aku berjuang baru bisa menjadi selir. Dia baru datang sudah ingin menjadi selir. Bahaya dari kasih sayang yang berlebihan. Tidak bisa membiarkannya tinggal lagi. Sudah menyelidiki dengan jelas. Semalam, Lipin pergi ke istana The Fae untuk berdiskusi. Hari ini, sepertinya mereka datang dengan niat buruk. Kamu harus ingat, kitalah yang sebenarnya datang. Berapa lama efeknya mulai terasa? Setelah diminum, dalam 1 shichen, 2 jam. Denyut nadinya akan berubah menjadi tanda kehamilan. Kali sebelumnya, aku tidak duduk di meja permainan. Maka kali ini, aku akan menyanyikan sebuah lagu duka untuk mereka. Yang mulia ratu telah tiba. Selir baru, berikan hormatmu. Menghadap yang mulia ratu. Adik memang cantik dan muda. Panggil orang. Bawakan hadiah yang telah kusiapkan. Serahkan ke sini. Yang pertama, burung yang terbang berpasangan. Yang kedua, naga mengarungi 4 lautan. Yang ketiga, kabar gembira kelahiran putra mulia. Adik harus ingat, ini adalah nasihat untukmu. Terima kasih, kakak-kakak, sudah repot-repot menyiapkan ini. Adik terlalu sopan. Kita semua adalah saudari. Kedepannya, harus saling membantu. Selir baru, sajikan teh. Adik baru saja datang. Mungkin belum tahu aturan di kerajaan Dai. Mulai dari merebus air, baru terlihat lebih tulus.
Bagaimana dengan peralatannya? Ambil bara api dengan tanganmu sendiri. Baru terlihat sungguh-sungguh. Karena sudah hidup kembali, aku tidak akan lagi membiarkan diri dimanipulasi. Datanglah seseorang. Putri kerajaan Yan memberontak. Cepat tangkap dia. Raja Dai tiba. Tabib istana. Panggil tabib istana. Selamat, Yang Mulia. Nyonya kecil sedang hamil. Belum genap sebulan. Sedang hamil. Ya. Baik. Hadiahkan 100 keping emas. Beri gelar Wan Pin. Selamat, Yang Mulia. Wan Pin sedang hamil. Jasa lebih besar daripada kesalahan. Mengenai upacara penyajian teh. Menurut pandangan hamba. Cari saja Nyonya Su. Ajari Wan Pin tata krama. Baik, perkataan ini sangat baik. Mengenai perburuan musim semi. Masih merepotkan The Fae. Banyak berusaha. Bersedia meringankan beban Yang Mulia. Baiklah. Karena ini adalah mata-mata yang kau kirim. Maka aku akan memanfaatkannya dengan baik. Tahun ini. Lagi-lagi Raja Dai. Hasil perburuan paling banyak. Tahun lalu kakaklah yang mengambil hadiah Raja Dai. Mantel bulu rubah merah itu. Sampai sekarang aku masih ingat. Hadiah tahun ini. Pasti lagi-lagi milik kakak. Yang Mulia menganugerahkan hadiah perburuan musim semi kepada Nyonya Wan Pin. Sebuah syal bulu cerpelai. Yang Mulia selir Wan. Perintah dari Raja. Yang Mulia sedang hamil. Tidak perlu melakukan penghormatan. Terima kasih, Yang Mulia. Wanita memang selalu berlebihan. Sekadar hamil. Tapi dibuat seolah-olah sangat besar. Perburuan musim semi kali ini adalah kesempatan baik untuk bertindak. Kakak, apakah sudah ada rencana? Perburuan tahun ini sungguh menyenangkan. Selir De. Sungguh perhatian. Asalkan Raja senang. Hamba rela bersusah payah. Baik, baik, baik. Panggil orang. Bawa hasil buruan tahun ini. Sesuai dengan pangkat masing-masing istana. Bagikan kepada mereka. Nyonya kecil. Mereka benar-benar tidak dapat menahan diri untuk bertindak. Sapu tangan ini sebenarnya disiapkan untukmu. Aku sudah meminta seseorang untuk memeriksanya. Bagaimana hasilnya? Sapu tangan ini telah direndam dengan rumput San Zijiuye. Kuda yang mencium aroma ini akan berlari kencang dan menjadi gila. Tampaknya tujuan mereka kali ini adalah anak dalam kandunganku. Pada hari perburuan musim semi, kamu lempar sapu tangan ini ke arah raja, ke dalam hewan buruan yang dia tangkap. Mengapa harus begitu?
Raja sangat menyukai berburu. Jika hewan buruan yang dia dapat dengan susah payah dirusak, menurutmu, apakah dia akan sangat murka? Apakah kamu baik-baik saja? Selirde, inikah rencana matangmu? Raja, ini adalah kelalaian hamba, sehingga orang yang berniat jahat mendapat kesempatan. Apakah hanya kelalaian sesederhana itu? Mulai sekarang, urusan mengelola 6 istana, jangan kamu tangani lagi. Mohon ampun, Yang Mulia, kamu hanya bisa merusak, tidak bisa menyelesaikan. Hal sesederhana ini, kamu pasti bisa salah. Semuanya karena wanita kecil itu, penuh dengan tipu daya. Kekuasaan mengelola 6 istana, bisa diambil kembali nanti. Tapi sekarang Wanro ini, harus mati. Raja, ada masalah. Selirwan, nyonya kecil, mengalami keguguran. Apa yang terjadi? Sepertinya, Selirwan, nyonya kecil, terjatuh secara tidak sengaja. Terjatuh. Kenapa begitu tidak hati-hati? Raja, mari kita lihat Selirwan. Pangeran Dai. Dokter ini melakukan apa? Melaporkan kepada Raja. Selirwan, nyonya kecil. Orang baik selalu dilindungi oleh langit. Anak sudah selamat. Hanya perlu istirahat dan menjaga kehamilan. Ayo pergi. Selirwan. Selirwan. Pangeran Dai. Aku baru saja berpikir akan kehilangan anak ini. Pangeran Dai. Peristiwa hari ini bukan kebetulan. Ada seseorang di jalan yang harus dilalui oleh hamba, menempatkan batu kerikil berlumut. Jadi, nyonya kecil, itu adalah batu kerikil berlumut. Mereka pasti masih punya rencana cadangan. Kita akan membalas tipuan dengan tipuan. Sebentar lagi, siapkan sedikit darah ayam. Tidak baik, nyonya kecilku terjatuh. Cepat panggil orang. Tenang saja, aku pasti akan membela kamu. Raja, hamba melihat pelayan istana ini menambahkan bunga kana ke dalam sup nyonya kecil. Tertangkap basah di tempat. Kali ini, harus pasti tanpa kesalahan. Jika batu kerikil tidak membuatnya keguguran, maka berikan dia obat keras. Tenang saja, kakak, wanita kecil itu. Jangan harap statusnya naik karena melahirkan putra. Kali ini, aku ingin dia. 1 mayat, 2 nyawa. Raja, hamba ingat. Ini adalah orang dari istana Selirli. Selirli, ya? Baik. Selirli yang hebat. Bawa dia ke sini. Raja, sekarang cari di istana. Seharusnya akan menemukan bukti. Apakah aku tidak cukup baik padamu? Kamu bahkan tidak bisa menerima seorang anak. Kamu tidak bisa menerimanya. Wanita jahat seperti kamu. Raja, hamba tidak bersalah. Raja, bukti sudah ditemukan di istanamu. Apalagi yang bisa kamu katakan? Nyonya De, kamu bahkan. Benda sial. Orang-orang datang. Cabut lidahnya untukku. Raja, bukan aku. Raja, sungguh bukan aku. Lepaskan aku. Raja, bukan aku. Sungguh bukan aku. Raja, kau percaya padaku. Bukan aku. Jangan.
Sudahlah. Dia baru saja membuat Nyonya Wan berdarah. Beri dia satu ikat merah. Seret dia keluar. Adik, apakah kamu merasa puas? Hamba sepenuhnya bersandar pada keputusan raja dan kakak. Kamu hanya kehilangan seekor anjing. Bagaimana mungkin aku merasa puas? Putra mahkota, hati-hati ya. Putra mahkota, hati-hati. Ada begitu banyak wanita di istana. Tetapi hanya ada satu keturunan, yaitu putra mahkota Nyonya De. Ini terlalu kebetulan, bukan? Termasuk kehamilan gadis kecil Anda yang palsu. Hanya ada 5 selir yang pernah hamil. Tampaknya trik kita ini sudah pernah digunakan oleh orang lain. Putra mahkota. Tampaknya putra mahkota juga belum tentu anak raja yang sebenarnya. Apakah kau yakin? Ini digunakan oleh Nyonya Wan. Hamba yakin. Ini adalah sutra yang hanya bisa digunakan oleh selir yang lebih tinggi dari posisi ini. Pelayan. Sangat dilarang untuk digunakan. Terus awasi dia untukku. Iya, besok, bawa dukun dari suku Miao itu ke istana. Saya ingin melihat anak dari selir Wan itu. Bagaimana dia bisa hamil? Itu adalah Nyonya. Putra mahkota baik ya. Saya sangat menyukai putra mahkota. Raja akan tahu pada musim semi tahun depan. Apakah itu putra atau putri? Anda sangat suka makanan pedas. Tentu saja itu putra mahkota. Raja, jangan bercanda. Lebih baik Raja menemani saya pergi ke Selirde. Tanyakan di sana. Ketika dia hamil putra mahkota dulu. Apakah juga sama seperti saya? Baik, terserah padamu. Datang. Sirami mereka dengan air dingin untuk membangunkan. Kamu, kenapa kamu ada di tempat tidurku? Selirde, kau berani menyembunyikan orang di istana? Bukan, saya difitnah. Menghadap raja, saya adalah dukun dari suku Miao. Nyonya De, hanya ingin minta bantuan untuk mengusir makhluk jahat di istana. Semua sudah terbaring bersama. Apakah kau mengira aku buta? Pelayan, ikat pasangan selingkuhan ini, dan ikat mereka untukku. Raja, hamba merasa teraniaya. Pakaian hamba semua dalam keadaan baik. Hamba rela memotong rambut sebagai bukti. Berani kau mengancam raja? Mohon paduka raja, periksa dengan saksama. Pasti ada kesalahpahaman. Dilihat dari sini, putra mahkota dan dukun itu memiliki wajah yang sedikit mirip. Pelayan, tes darah untuk mengakui hubungan. Pelayan, tes darah untuk mengakui hubungan. Raja, hamba sudah menemani Anda sejak Anda masih menjadi pangeran. Selalu di sisi Anda. Maka seharusnya kau tahu apa akibat dari mengkhianati raja. Hamba tidak merasa bersalah. Raja, semua sudah siap. Putra mahkota, hamba minta maaf jika telah menyinggung. Ratu sudah hadir. Raja, tunggu sebentar. Mohon raja berpikir matang. Penerus kerajaan adalah dasar sebuah negara. Selirde memang ada kesalahan. Tetapi masalah darah keturunan raja sama sekali tidak boleh diumumkan. Ratu justru akan datang. Apa mungkin dia ingin terlibat langsung? Itu maksud ratu adalah, menurut pandangan hamba, lebih baik kita memeriksa secara pribadi, menyelesaikannya secara pribadi, tidak membiarkan terlalu banyak orang tahu, demi menjaga martabat raja. Ratu, kita sudah bersahabat lama. Sekarang kamu malah ingin menusuk dari belakang. Putra mahkota tentunya adalah keturunan kerajaan. Karena Selirde sudah begitu yakin, maka hamba juga tidak punya kata-kata yang perlu diucapkan.
Selirde, berani kau menipuku, Raja. Menghukum 9 generasi keluarga. Tidak begitu, Raja. Hamba menikah masuk istana pada usia 16 tahun. Hanya ada kamu satu-satunya pria, Raja. Raja, darah Kasim juga tercampur. Seseorang ingin menjebloskan hamba, Raja. Raja. Air ini. Seseorang telah merusaknya. Nyonya kecil. Anda lihat. Apakah harus menggunakan Cuan Xiong atau Aluman? Keduanya sama saja. Semua ini hanya untuk mengungkap kebenaran. Nyonya, dukun itu sudah memasuki istana Selirde. Hamba melihat langsung mereka minum teh. Bagaimana dosis obat biusnya? Setidaknya bisa tidur sampai pukul 5.45 sore. Bagus. Ternyata ibu pengasuh adalah orang ratu. Aku ingin melihat siapa sebenarnya yang mengacaukan istana. Panggil orang. Uji lagi. Aku sendiri yang akan meneteskan darah. Jika kali ini ada kesalahan lagi, kepala kalian tidak akan aman. Raja, ini. Raja, apakah Yang Mulia sekarang percaya? Hamba terhadap Yang Mulia tidak memiliki niat lain. Pangeran, kemarilah. Jangan salahkan ayah. Selama ada orang berani menghina darah kerajaan kita, berarti mengganggu fondasi negara kita. Hamba tidak berani, karena ini adalah anak kandung. Maka mari kita mainkan cerita lain. Raja, Selirli tidak bersalah. Raja, Nyonya kami tidak bersalah. Karena ini adalah darah daging sendiri, maka kita akan mempermainkan cerita yang lain. Raja, Selirli Nyonya adalah difitnah. Raja, Nyonya saya adalah difitnah. Lihatlah dirimu. Inilah akhir bagi yang berperilaku seperti anjing. Bahkan ingin mati pun tidak menyenangkan. Ketika Selirde meninggalkanmu, dia tidak ragu sedikit pun. Bukan aku yang menjatuhkanmu, melainkan dia. Kau bisa menuntut dengan darah. Mungkin saja. Dia bisa datang untuk menemanmu. Selirde, di sini tertulis. Kau selalu memberi selir yang tidur bersamamu. Meminum ramuan pengontrol kehamilan. Bukan itu, Raja. Kau lebih suka percaya kata-kata gila Selirli sebelum mati daripada aku? Datang, cari di kamar tidurnya. Raja, apakah kau tidak merasa bahwa kejadian hari ini, seseorang telah dengan sengaja menargetkan diriku? Kebenaran akan terungkap pada yang murni. Tidak perlu banyak kata, kan? Raja, ditemukan. Kotak ini 12-2. Sebelumnya diisi dengan bunga merah. Selirde, sudah bertahun-tahun kamu mengelola 6 istana. Saya selalu mempercayai kamu. Kamu tega melakukan hal yang menyakiti pewaris tahta. Bukan, Raja. Hamba benar-benar difitnah, Raja.
kerajaan dan keturunan. Itu yang paling saya perhatikan. Apa kamu tidak tahu? Bukan, Raja. Pasti ada yang ingin menjebak hamba. Itu selir Wan. Karena hamba memiliki bukti tentang selir Wan. Sudah seperti ini, kamu masih ingin menyeret orang lain ke dalamnya. Raja, selir Wan berpura-pura hamil. Hamba punya bukti. Raja, detak nadi. Ini adalah diagnosis dari tabib. Juga ada gejala mual. Kakak, kenapa kamu mengatakan demikian? Siapa itu? Ambil benda sial itu. Bawa ke sini, untuk saya. Melapor kepada Raja. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Ini adalah lingkar milik selir Wan. Diambil dari kamar tidur. Di atas posisi selir. Baru bisa menggunakan sutra. Di istana MU, hanya kamu yang memiliki pangkat tertinggi. Bukan kamu, lalu siapa lagi? Kelemahan terbesar. Diketahui oleh musuh. Tidak diterjemahkan, karena merupakan ekspresi atau suara. Dia akan memiliki pisau yang bisa menusukmu. Laporkan kepada Raja. Hamba melihat dengan mata kepala sendiri. Ini adalah lingkar milik selir Wan. Diambil dari kamar tidur. Di atas pangkat selir. Baru bisa menggunakan sutra. Di istanamu, hanya kamu yang memiliki pangkat tertinggi. Bukan kamu, lalu siapa lagi? Raja, hamba ini benar-benar tidak bersalah. Kakak perempuan itu, hanya dengan satu kain sutra berdarah. Dengan seenaknya menuduh hamba ini. Mohon kepada Raja, untuk membela hamba ini. Karena putra mahkota, bisa melakukan tes darah untuk membuktikan hubungan darah. Maka denyut nadi selir Wan. Apa yang tidak bisa diuji? Raja, perselisihan di dalam istana. Kacau balau. Ini karena hamba tidak mengelola dengan baik. Mohon Raja menghukum hamba. Ratu, kamu memang terlalu lama beribadah. Istana sudah kacau balau. Kamu bahkan tidak tahu. Mohon Raja tenang. Hamba mengakui kesalahan. Tabib istana, periksa denyut nadinya. Akibat menipu Raja. Tidak perlu nyonya kecil banyak bicara, kan? Hamba telah mendiagnosis. Denyut nadi menunjukkan kehamilan. Hamba mendiagnosis. Benar, tanpa kehamilan. Hamba juga mendiagnosis tidak ada kehamilan. Selir Wan, kau berani menipu Raja. Raja, hamba dihina. Karena ada seorang dokter kekaisaran yang mengatakan hamba hamil. Mohon Raja untuk menyelidiki dengan teliti. Karena kalian masing-masing berpegang pada kata-kata kalian. Berikan hukuman. Lihat siapa di antara kalian yang lebih keras mulutnya. Raja, hamba adalah korban fitnah. Hamba sama sekali tidak akan menganiaya keturunan Raja. Raja, keadilan ada di hati masyarakat. Raja, ayo bertindak. Tunggu sampai kalian berkata jujur. Secara alami akan berhenti. Ayo bertindak. Lebih cepat lagi. Memberitahukan Raja. Tidak baik. Air merembes di istana. Sebuah harem kecil. Masih bisa merembes. Saya ingin melihat. Hari ini ada berapa banyak masalah lagi. Berhenti. Memberitahukan Raja. Yang terbakar adalah dupa di dalam istana. Ini adalah abu dupa di dalamnya. Raja, aroma rumput penenang jiwa. Ini, jika tercium, akan membuat orang. Denyut nadi menjadi kacau balau. Raja, yang mulia, hamba selalu menggunakan wewangian longyan. Ini adalah aroma favorit yang mulia. Hamba benar-benar tidak tahu. Apa itu rumput anhun? Selirde, hatimu begitu kejam. Jika bukan karena kebakaran, hamba. Bukankah hamba akan mati bersama anak dalam kandungan? Hamba tidak tahu apa yang telah hamba lakukan salah. Kau menganggap hamba sebagai duri dalam daging. Duri dalam daging. Selir Wan, diamlah. Masalah ini
Bukankah kau yang melakukannya? Yang mulia, mohon pertimbangkan dengan bijak. Hamba tidak memiliki alasan apapun untuk menyakiti anak hamba sendiri. Panggil orang. Periksa lagi denyut nadi selir Wan. Kali ini, aku akan menyaksikanmu sendiri. Yang mulia, benar-benar denyut nadi kehamilan. Diagnosis hamba juga sama. Panggil orang. Cepat berikan dia pakaian. Yang mulia, wanita ini pasti memiliki cara lain untuk mengontrol denyut nadi, Yang mulia. Ratu, mulai sekarang, putra mahkota, serahkan padamu untuk dijaga. Aku lelah. Urusan di sini, serahkan padamu untuk ditangani. Hamba mengucapkan selamat jalan. Raja, Anda tidak percaya padaku. Lalu, apa arti 15 tahun ini? Musim semi, panas, gugur, dan dingin, apa artinya? Raja, terlalu berisik. Panggil orang. Sampaikan perintahku. Selirde, perilaku tidak bermoral. Dicabut gelar selir. Diturunkan menjadi rakyat biasa. Dijebloskan ke penjara kerajaan. Keluarganya tidak boleh lagi mengirimkan gadis cantik ke istana. Ratu, Anda tidak bisa memperlakukan saya seperti ini. Ratu, lepaskan saya. Selirde, aku akan mengantarmu. Sudah 15 tahun kita menjadi saudari. Kenapa berpura-pura? Di sini tidak ada orang. Berakting untuk siapa? Seharusnya aku tidak membiarkanmu tinggal di sini. Terlalu gelap. Kamu selalu menyukai sinar matahari. Saat kamu pertama kali masuk ke istana, aku ingat dengan sangat jelas. Kamu meminta paviliun selatan yang paling banyak terkena sinar matahari. Masalah lama yang sudah usang. Kakak masih membicarakannya? Ingat dulu, hanya ada kamu, aku dan Raja Dai. Hidup begitu bahagia. Sebelum kamu datang, hanya ada aku dan Raja. Lapor, Nyonya. Kotak berisi bunga safron. Sudah siap. Kotak itu awalnya adalah mas kawin Selirde. Cari seseorang yang cekatan untuk melakukannya. Setelah itu, buat orang ini menghilang di istana. Ternyata semua ini adalah kamu. Kamu adalah yang pertama yang dengan saya merebut wanita raja. Saya memang ingin kamu mati. Apa yang kamu inginkan? Saya akan mengambil apapun yang kamu inginkan. Wanita gila. Dia adalah seorang raja. Dia tidak punya waktu untuk urusan cinta anak. Kita masih punya sisa hidup. Justru kamu, seorang yang sekarat, ingin melakukan apa? Tidak ada kesempatan. Saya telah melakukan banyak hal kotor untukmu. Putra mahkota adalah calon yang baik. Asalkan kamu membimbingnya dengan baik. Mungkin. Tapi, dia adalah putramu. Wanita ini, saya akan menghantuimu bahkan setelah mati. Kamu akan pergi ke neraka. Wanita. Hubungan antara majikan dan pelayan. Nyonya, maaf jika menyinggung. Hamba juga punya majikan sendiri. Juga tidak bisa mengatur diri sendiri. Bagus. Fleksibilitas ini. Bagus. Anugerah gelar untuk seseorang. Malam ini kita buat tanda. Terima kasih Ratu. Ratu memang sangat pengertian. Mari. Baginda Raja, hamba telah mempersiapkan
Hadiah sederhana untuk perayaan ulang tahun Baginda. Silakan lihat. Tidak diterjemahkan, kemungkinan kesalahan ketik atau kode. Mengetahui Baginda Raja menyukai berburu, hamba dengan sengaja mengumpulkan 3 jenis logam langka ini untuk membuat busur dan panah. Benar-benar luar biasa. Ini adalah barang langka. Ratu, sudah bersusah payah. Baginda Raja senang. Hamba tentu akan. Senar yang putus adalah pertanda buruk. Hamba telah memeriksanya dengan teliti. Putri, semua sudah selesai. Tidak peduli busur manapun. Begitu ditarik, pasti akan putus. Baik, karena tidak mengambil inisiatif, dia juga akan menyakitiku. Maka kali ini, aku akan bertindak lebih dulu. Ratu, lebih baik kau jelaskan dengan jelas. Pasti ada yang sengaja melakukan ini. Ingin memecah belah hubungan kita. Raja dan Ratu tidak rukun. 100 kerugian dan tidak ada manfaatnya. Baginda Raja, aromanya tidak benar. Hamba pernah menciumnya sebelumnya. Bukan aroma seperti ini. Panggil tabib istana. Baginda Raja. Lapor kepada Baginda Raja. Ini adalah air raksa yang berasal dari Dayan. Sesuatu yang dapat merenggut nyawa seseorang. Racun. Hamba belum pernah melihat benda ini sebelumnya. Mohon Paduka Raja membela hamba. Paduka Raja, ini adalah air raksa yang ditemukan di Istana Selirwan. Air raksa yang ditemukan. Selirwan. Apakah ini berarti pemberontakan? Paduka Raja, hamba mendengar. Rakyat biasa juga sering menggunakan air raksa untuk mengobati penyakit. Meskipun di istana hamba ditemukan air raksa, itu tidak berarti air raksa pada busur ini adalah perbuatan hamba. Hati manusia sulit ditebak, sulit untuk melihat dasarnya. Selirwan, sekarang membela diri, sudah tidak ada gunanya lagi. Panggil orang, bawa dia ke penjara bawah tanah. Paduka Raja. Paduka Raja, jika benar hamba yang melakukannya, mengapa hamba harus menggunakan racun darian? Ini tentu saja terlalu jelas untuk ditutupi. Omong kosong. Bawa dia pergi. Paduka Raja. Raja Laut telah tiba. Ulang tahun Kakanda. Benar-benar meriah sekali. Adik yang baik. Sudah lama tidak bertemu. Karena ini adalah ulang tahun Kakanda. Tentu saja saya akan datang. Hari ulang tahun Kakanda. Benar-benar ramai sekali. Adik yang baik. Sudah lama tidak bertemu. Karena ini hari ulang tahun Kakanda, tentu saja saya akan datang. Namun, apakah ini mengganggu Kakanda dalam menangani urusan rumah tangga? Urusan istana belakang, hal kecil. Jika begitu, hamba adik memiliki sesuatu untuk disampaikan. Katakan, daerah Barat Daya, ada banyak warga yang menderita penyakit kulit. Mereka yang gatal akan menggaruk sepanjang malam, sampai berdarah. Bahkan ada warga yang kehilangan banyak darah. Benarkah ada hal seperti ini? Bagaimana mungkin saya tidak tahu? Pejabat di Barat Daya, bagaimana mereka bekerja? Mohon Baginda tenang. Mohon Kakanda tenang. Untungnya hamba adik sudah menemukan solusinya. Panggil orang. Bawa para pelayan istana ke sini. Hamba adik menggunakan pasien dari berbagai istana sebagai sampel. Melakukan pemeriksaan dan pengobatan. Hasil pengobatannya, air raksa. Efeknya paling signifikan. Air raksa. Tapi air raksa ini, bukankah ini racun yang sangat berbahaya? Mungkin, inilah yang disebut, menggunakan racun untuk melawan racun. Kalian berdua, apakah ada orang dari Istana Selir? Kembali kepada Raja. Hamba adalah Selirwan, pelayan kelas 2 di istana.
Selir Wan. Aku telah salah paham padamu. Pangeran Hai ini sepertinya bukan orang permaisuri. Lalu apa tujuannya sebenarnya? Penyakit kulit di wilayah barat daya itu benar adanya. 6660. Sueba 60006669. Jika ini dilakukan dengan sengaja, itu pasti upaya besar. Pangeran ini sudah lama berkeliling ke berbagai negara, mencari obat dan mengobati penyakit. Jika ini semua adalah penyamarannya, maka dia pasti adalah orang yang sangat licik dan penuh perhitungan. 666666667. 666666667. 6 perlu mengirim orang untuk mengawasinya. Siapapun dia, tidak boleh mengganggu rencana kita. Pangeran Hai ini benar-benar berani sekali, berani merusak urusanku. Mohon tenang, Yang Mulia. Kali ini sepertinya hanya kebetulan. Lain kali, kita lihat bagaimana Selir Wan bisa bangkit lagi. Jika putra mahkota tidak selamat hari ini, kalian semua akan ikut mati bersamanya. Baginda Raja, penyakit putra mahkota benar-benar aneh. Hamba tidak mampu. Setelah putra mahkota minum obat, dia mengalami gejala epilepsi. Tabib istana pun tidak bisa berbuat apa-apa. Tenang saja, Kasim. Setelah semuanya berhasil, permaisuri tidak akan melupakan jasamu. Datanglah seseorang. Bawa dia keluar. Kubur hidup-hidup. Raja, mohon ampun. Raja, mohon ampun. Hormat kepada Raja dan permaisuri. Giok perdamaian yang hilang milik putra mahkota. Ditemukan di halaman rumput taman istana. Semoga langit melindungi anakku. Mengusir penyakit. Ini bukan Selir Wan. Bukankah ini giok untuk putra mahkota? Ini memang giok perdamaian yang diberikan oleh adik. Putra mahkota. Pelan-pelan, pelan-pelan, putra mahkota. Apakah kamu baik-baik saja? Lain kali jangan terburu-buru. Permaisuri akan merasa sedih. Wan Er, bukankah ini giok yang kamu minta untuk janinmu? Untuk perdamaian? Hamba berharap selama itu adalah anak raja. Semoga mereka semua selamat. Bukan hanya hamba. Janin dalam kandungan. Baiklah. Ini adalah pertukaran darah dengan giok kembar. Ada kabar bahwa di dunia ini ada sejenis giok kembar yang juga dikenal sebagai pertukaran darah dengan giok kembar. Mengorbankan nyawa seseorang untuk mendapatkan kesehatan dan umur panjang bagi orang lain. Raja, adik Wan Pin. Ternyata dia orang yang berhati jahat. Setiap kali ritual pertukaran darah dilakukan, orang yang melakukan ritual akan menggunakan darah sebagai media. Wan Pin. Minggir. Pangeran Dai tiba. Baginda Raja, dasar wanita licik, berani-beraninya menyakiti putra mahkota. Hamba tidak tahu mengapa Baginda berkata demikian. Baru saja menyembunyikan apa? Hamba tidak melakukannya. Hamba tidak melakukannya. Wan Pin, kau benar-benar menggunakan ilmu sihir, menyakiti keturunan kerajaan. Hamba tidak bersalah. Ini adalah hamba. Sengaja meminta kepada Master Yushuan, gelang 18 biji ini dapat melindungi kesehatan Baginda Raja. Master Yushuan memang dikenal penyendiri. Bagaimana mungkin dia mau menemuimu dengan mudah? Kukira gelang ini bisa membantumu dalam ritual pertukaran darah dengan giok kembar. Hamba tidak tahu. Apa itu pertukaran darah dengan giok kembar? Ini benar-benar hanya giok perlindungan biasa. Mohon Baginda memeriksanya dengan teliti. Jika Baginda tidak percaya, bisa memanggil Bibili yang bertugas untuk ditanyai. Dia tahu semuanya. Panggil. Bubur.
kembali kepada permaisuri. Pada hari itu, Selir Wan memohon 18 biji. Di bawah terik matahari, 3 kali sujud dan 9 kali membungkuk, baru bisa membuat Master Yushuan tersentuh. Selir Wan, jika demikian, mengapa kau bersembunyi-sembunyi? Tidak mau terlihat oleh orang lain. Hanya takut, memiliki niat jahat. Permaisuri tidak tahu. 18 biji itu harus direndam dengan darah wanita hamil. Selama 7 hari, baru bisa menunjukkan efeknya. Selir Wan, aku salah menuduhmu. Asalkan raja bebas dari penyakit dan bencana, aku yang sedikit menderita, tidak ada artinya. Permaisuri, sudah saatnya menggunakan langkah mematikannya. Lain kali jangan terburu-buru, lari pelan-pelan. Yang mulia Permaisuri, harusnya merasa kasihan. Raja, Pangeran Hai memang ahli dalam pengobatan. Putra mahkota sudah bangun. Adikku, kenapa kau datang? Mendengar dari pelayan istana, putra mahkota sakit. Aku memberikan beberapa tusukan jarum. Sudah tidak apa-apa. Bahkan tabib istana pun tidak bisa berbuat apa-apa. Pangeran Hai benar-benar ahli dalam pengobatan. Hanya salah makan saja. Hamba ini berwajah buruk, membuat Selir Wan terkejut. Pangeran sedang bercanda. Kalau begitu, mungkin Selir memiliki masalah penglihatan. Bagaimana jika hamba akan memeriksanya untukmu? Penglihatan hamba sangat baik. Terima kasih atas perhatian pangeran. Hamba telah menyelamatkanmu untuk kedua kalinya. Jadi, kapan yang ketiga kalinya? Dewa sangat agung. Orang suci dari masa lalu hingga kini. Belas kasih yang tak terbatas. Generasi demi generasi diperbarui. Kemakmuran abadi. Negara damai, rakyat sejahtera. Kemakmuran abadi. Negara damai, rakyat sejahtera. Tidak baik, pola naga terputus. Ini pertanda nasib negara terputus. Kementerian Ritus, apa yang terjadi? Lapor kepada Yang Mulia, sebelum upacara persembahan, kami telah memeriksa semuanya. Apakah maksudmu, jubah naga ini rusak dengan sendirinya? Hamba tidak berani. Panggil pengawal, bawa Menteri Ritus ke pengasingan di daerah dingin di selatan. Yang Mulia, ampunilah hamba, biarkan hamba melihat. Ini benang pada kain ini, bukan dari kantor tenun kami. Ini benang sulam. Kami selalu menggunakan benang mutiara. Mohon Yang Mulia Raja menyelidiki dengan cermat. Benang sulam. Benang sulam dari istana mana? Yang Mulia Raja, hamba ingat, Selir Wan paling suka menggunakan kain dengan bahan seperti ini. Keterampilan menjahit para penyulam dari Suzhou cukup untuk menyerupai aslinya. Yang Mulia Raja paling memperhatikan nasib negara. Hamba justru ingin melihat, kali ini, Selir Wan masih bisa bangkit atau tidak.
Laporkan kepada Yang Mulia Raja. Benang sulam di istana selalu digunakan oleh Selir Wan. Jadi, pada akhirnya, kamu bukanlah selirku. Kamu adalah putri tertua dari negara Yan. Benar, bukan? Yang Mulia Raja. Nasib negara. Hal yang sangat penting ini. Hamba sama sekali tidak berani berkomentar. Benang sulam yang sangat berharga ini hanya diproduksi 5 gulung setiap tahun. Semuanya ada di istanamu. Jika ada orang sengaja ingin menjatuhkan, tidak perlu 5 gulung. 1 zhang saja sudah cukup. Laporkan kepada Yang Mulia Raja. Pada pelayan utama Selir, ditemukan benang sulam dengan warna ini. Tidak diterjemahkan, kemungkinan kesalahan penulisan atau kode. Laporkan kepada Yang Mulia Raja. Pada pelayan utama Selir, ditemukan benang sulam dengan warna ini. Selir Wan. Apakah aku selama ini tidak baik padamu? Mohon Baginda tenang. Hamba benar-benar tidak melakukan apapun pada jubah naga. Tidak ada yang diubah. Lalu bagaimana menjelaskan benang sulam ini? Apakah pelayanmu yang berusaha mencelakaimu? Satu orang bertanggung jawab atas perbuatannya. Ini tidak ada hubungannya dengan nyonya kecilku. Cukup setia juga. Kalau begitu, kau mengaku sengaja merusak jubah naga? Ini karena kemampuan hamba yang tidak sebaik orang lain. Hamba dikhianati. Ini tidak ada hubungannya dengan nyonya kecilku. Mohon Baginda dan Permaisuri menghukum sesuai aturan. Diam, pelayan rendahan. Kau mengajari aku bagaimana bertindak. Hamba tidak berani. Hanya saja, pasokan di istana selalu dikelola oleh Permaisuri. Selir Wan. Dia juga tidak memiliki benang sulam lebih. Baginda, ada yang mencurigakan. 2 jenis benang ini warnanya berbeda. Kementerian Ritus. Baginda, ini benar-benar sama persis. Benang sulaman ini. Baginda, lihatlah. 2 jenis benang ini. Di bawah bayangan. Warnanya berbeda. Siapa sebenarnya yang merusak nasib negara kita? Baginda, hamba mendengar bahwa mengorbankan orang hidup dapat membersihkan energi negatif. Tidak boleh membiarkan ketidaksopanan di hadapan istana. Lebih baik, ambil saja Ling Er yang setia ini. Baginda, mohon pertimbangkan kembali. Belum lagi, masalah ini belum jelas. Mengorbankan orang hidup terlalu kejam. Baginda, jika benar darah perawan, maka memang bisa membersihkan energi negatif, membangkitkan nasib negara. Kalau begitu, periksa saja, apakah pelayan ini masih perawan? Ya. Baginda, Ling Er adalah pelayan yang hamba bawa dari negara Yan. Pelayan pribadi. Mohon Baginda pertimbangkan kembali. Diam, aku belum menghukummu karena kurangnya pengawasan. Lapor kepada Baginda. Masih perawan. Laksanakan. Baginda, Baginda, hamba mohon. Ling Er adalah milik istanaku. Dia difitnah. Hamba hanya punya dia, Baginda. Hamba mohon. Tuan kecil, hamba hanya bisa. Aku temani kamu sampai di sini. Ling Er. Ling Er. Ling Er. Ling Er. Ling Er. Aku tidak bisa menyentuhmu. Tapi apakah aku tidak bisa menyentuh orang-orang di sekitarmu?
Saat kamu mati, aku pasti akan membuatmu menderita 100 kali lipat, 1000 kali lipat. Anak. Putri, di depan adalah istana negara Dai. Jalan di depan sepertinya akan semakin sulit dilalui. Tidak apa-apa. Jika kita berjalan bersama, tidak akan sulit. Putri, lihatlah. Bunga teratai tahun ini cantik, bukan? Sudah dewasa. Masih saja ceroboh. Aku hanya berpikir, cepat-cepat menunjukkan padamu. Baru dipetik, jadi masih cantik. Sebentar lagi tidak segar lagi. Taruhlah. Berharap, negara Dai dingin dan keras. Sama sekali tidak bisa menumbuhkan teratai yang bagus. Tapi kamu tetap menemaniku datang ke sini. Tenang saja. Semua orang yang hadir pada hari itu harus membayar harganya. Yang telah meninggal biarlah berlalu. Yang hidup harus melanjutkan hidup. Terima kasih atas teratai dari pangeran. Hanya bicara saja? Lalu apa lagi yang pangeran inginkan? Ibuku dan Ling Ermu. Semuanya dikorbankan hidup-hidup. Juga di atas altar pengorbanan itu. Lahir di keluarga kerajaan. Tidak akan ada ikatan persaudaraan. Ayahanda, pertempuran Nanman. Hamba, mohon izin untuk memimpin pasukan. Kali ini, biarkan adik keenam juga pergi untuk mendapatkan pengalaman. Terima kasih, Ayahanda. Ayahanda tidak perlu khawatir. Hamba pasti akan kembali dengan kemenangan. Baik. Tiga hari kemudian, yaitu sehari sebelum keberangkatan, kakak keenam tiba-tiba meninggal. Jadi kamu berpikir, aku tidak hanya menduga-duga, aku menyaksikannya sendiri. Efek obatnya sangat kuat. Setelah meminumnya, dalam 3 tarikan napas akan langsung meninggal. Mohon pangeran ketiga tenang. Hamba pasti tidak akan mengecewakan. Adik ketujuh, apakah kamu tertarik dengan urusan pemerintahan? Kakak ketiga tahu. Sejak kecil, aku lebih suka fokus pada ilmu pengobatan. Baik. Pangeran Dai demi merebut kekuasaan. Saat membunuh ibuku, sama sekali tidak ragu-ragu. Tapi bagaimana dengan selir itu? Ini harus ditanyakan pada kakakku. Dia demi mewarisi tahta. Dulu tidak segan menggunakan anak terpilih. Datang untuk menambah diri sendiri. Ibuku, selir, karena asal-usulnya yang rendah, menjadi korban dalam perjuangan kekuasaan. Aku bahkan tidak melihat jasadnya. Jadi, Tuan Putra, selama bertahun-tahun ini, selalu berpura-pura bersembunyi. Aku selalu menunggu satu kesempatan yang tepat, misalnya. Ya, sekarang.
Permaisuri, Raja hari ini menginap di istana Selirwan. Makanan sudah dingin. Silahkan pergi semua. Hanya mendengar tawa yang baru, tidak mendengar tangisan yang lama. Dulu aku juga seorang pendatang baru. Saat itu, aku juga percaya kita bisa bersama seumur hidup, sepasang. Melapor kepada raja, permaisuri, keguguran telah melukai tubuh. Takutnya di masa depan akan sulit untuk hamil lagi. Aku masih ada urusan pemerintahan yang harus diselesaikan. Permaisuri, istirahatlah dengan baik. Ternyata yang dicintai lelaki bukan dirimu, melainkan anak yang ada di dalam perutmu. Tahun 1116. Permaisuri. Hamba Tuhan tidak bisa memberikan keturunan untuk raja. Dengan rasa bersalah, bersedia mengurangi 10 tahun umur. Memohon kepada langit, melindungi raja dengan berkah abadi. Negara makmur dan sejahtera. Baginda Raja, cepat lihat. Gerbang bintang yang sulit ditemukan dalam 100 tahun. Ternyata muncul. Ini adalah pertanda baik. Baginda Raja, Jenderal Huo datang untuk melapor. Telah merebut 3 kota. Apakah benar ini keajaiban? Benar-benar menunjukkan keajaiban. Hamba meminta menghadap Baginda Raja. Baginda Raja, hamba hari ini memanggil tabib. Selamat, Baginda Raja. Permaisuri sedang berbadan 2. Sungguh anak yang penuh keberuntungan. Orang-orang datang mengurangi pajak selama 3 tahun. Tentang kehamilan hamba. Sementara ini rahasia. Jika sampai bocor, akibatnya kalian pasti tahu. Ya. Keturunan, berkah dari langit, menghancurkan kota besar. Semua 3 kebahagiaan datang bersamaan. Hamba tidak percaya, tidak bisa memenangi permainan ini. Baginda Raja, waktunya sudah tidak pagi lagi. Selirwan, Tuan Muda, masih menunggu. Ada apa dengan permaisuri? Baginda Raja, hamba tiba-tiba merasa cemas. Memanggil tabib, tidak perlu. Tabib berkata, kehamilan hamba kali ini perlu lebih berhati-hati. Hamba merasa takut dalam hati, tapi melihat sang raja, maka hati jadi lebih tenang. Kalau tidak, malam ini sang raja seharusnya tidak pergi, kan? Baiklah. Selirwan, Tuan. Sang raja mengizinkan Anda tidak menunggu. Terima kasih kepada paman yang telah berusaha. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Saya sejak kecil tumbuh bersama Selirli. Saya menyukai Selirli. Sejak hari dia terpilih sebagai gadis berbakat, hati saya sudah mati. Jadi, apakah kamu tidak membenciku? Jika bukan karena permaisuri selalu menyulut dari belakang, dia tidak akan dimanfaatkan oleh permaisuri de. Maka saya akan meminta permaisuri berpura-pura hamil. Saya memberi Anda waktu sebulan. Mohon tenangkan hati, yang mulia. Bunga-bunga yang bersinar, ribuan jenis orang di dunia ini, sangat luar biasa. Keindahan dan aroma negara, orang-orang puji hingga habis. Hati tulus yang dipegang sendiri. Siapa yang tahu lebih jauh?
Sang Raja, hamba di sini menghadiahkan sebuah lukisan. Semoga negara kami seperti peoni, makmur dan sejahtera. Bagus. Permaisuri memang pantas. Yang pertama di antara para wanita terkemuka. Penghargaan. 1 biji-biji kakao wangi. Kacang Tianxiang yang bisa menyembuhkan segala penyakit. Hanya ada 3 biji. Baginda Raja, sungguh sangat menyayangi permaisuri. Sangat dicintai. Baginda Raja, kacang Tianxiang sangat berharga. Hamba tidak berani menerimanya. Apa yang permaisuri inginkan? Hamba mengagumi. Baginda Raja memiliki tulisan yang indah. Apakah Baginda Raja bersedia menuliskan kata-kata indah? Sudah lama tidak menulis, karena permaisuri menyukainya. Baiklah. Harapan. Harapan pertama. Semoga suami berumur panjang. Harapan ketiga. Harapan kedua. Semoga hamba selalu sehat. Seperti burung layang-layang di atap. Tahun demi tahun. Selalu bertemu. Wanita seperti kamu. Aku akan mengejar kamu bahkan setelah mati. Kamu akan masuk neraka, wanita. Hamba ingat, tahun pertama hamba masuk ke istana. Saat hamba bekerja, Baginda Raja menulis di sampingnya. Hari-hari yang sangat menyenangkan. Aku sudah lupa. Sungguh langka permaisuri masih ingat. Baginda Raja. Cinta adalah obat, juga racun yang mematikan. Karena permaisuri, yang kamu inginkan adalah cinta, maka aku akan membuatmu mati dalam cinta. Seandainya Raja ada di sini, permainan ini pasti bisa dipecahkan. Aku datang untuk melihat seperti apa kebuntuan ini. Raja, bagaimana bisa Anda datang ke sini? Jalan berkelok. Permainan ini sangat berbahaya. Raja benar-benar hebat. Maka hamba telah menyinggung. Keterampilan bermain catur Wan Pin ternyata sangat mahir. Apa yang dikatakan Raja adalah salah. Permainan ini masih ada kesempatan. Kalau begitu, malam ini beritahu aku dengan baik. Bagaimana cara menyelesaikan permainan ini? Raja, permaisuri sedang hamil. Masih perlu didampingi Raja. Hamba. Baiklah, lain kali. Mari kita diskusikan dengan Raja nanti. Sudahkah kamu mendengar? Permainan catur permaisuri Wan. Bahkan sang catur tidak bisa memecahkannya. Takutnya, hanya putra mahkota yang bisa menjadi lawan permaisuri. Perintahkan untuk berangkat. Pergi ke istana Wan Pin. Ya. Putra mahkota tiba. Raja, bagaimana bisa kamu datang ke sini? Kecantikan cocok untuk permainan catur. Tentu saja aku harus datang. Sampaikan. Biarkan permaisuri tidak menunggu. Namun, kakak akan sedih. Baiklah, kalau begitu sampaikan. Aku sibuk dengan urusan negara. Tinggal di ruang perpustakaan kerajaan. Iya? Selir Wan benar-benar berani mencuri suami orang. Pelayan tidak salah dengar. Di kamar Selir Wan, memang ada suara desahan cinta. Selir Wan, ini adalah pilihan yang kau buat sendiri. Bahkan jika permaisuri sedang hamil.